Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengamalkan, tentu sembari menginovasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah Anda dan kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikembalikan oleh Allah di jalur kemenangan. Menang menata laksana hawa nafsu kita sehingga hawa nafsu insani tertundukkan pada wahyu kalam ilahi kitab suci Al-Quran yang kita imani. Tentu saja karena kita hamba yang mengaku isyhadu bi'anna muslimun. Sementara saudara-saudara kita yang di luar agama Islam tentu saja meyakini sesuai dengan kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan adalah keniscayaan. Itulah cara hidup kita di dunia yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tradisi budaya, bhinneka dalam agama dan kepercayaan, bhinneka dalam profesi dan seterusnya. Pasca Idul Fitri 1 Syawal sampai dengan kemarin kami masih libur di kanal Hikmatologi karena satu aktivitas mudik kembali ke tanah kelahiran di Desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang tercinta, menjadi niscaya karena terjangkau baik dalam sisi kesehatan maupun dalam ekonomi dan seterusnya. Dan kami bersyukur masih dibersamai dalam takdir Allah yang indah bersama ibu kami tercinta di samping adik-adik kami. Dan pulang mudik itu adalah kebahagiaan tersendiri meskipun nyaris pasti sebulan sekali. Jika berhalangan maksimum 2 bulan, kami selalu mengunjungi ibu kami tercinta. Namun suasana mudik lebaran tentu sangat beda pesonanya. Karena nyaris semua saudara keluarga besar beranjang sana. Apalagi ibu kami termasuk satu-satunya dari keluarga Mbah Buyut kami, Sarkawi, Trah, Bangkalan Madura, yang hijrah ke Sidomulyo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Itu adalah yang tertua di antara 8 orang yang
dilahirkan ke dunia. Pemirsa, di hari Selasa kami tetap akan berusaha untuk menampilkan betapa indahnya dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh, dan yang bertalian dengan semangat Idul Fitri ada satu tokoh yang sebelum dibersamai Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga dalam halakoh maupun kesendiriannya, dalam tausiah maupun kesendiriannya, pernah seorang informan yang bisa, bahkan saya katakan sangat dipercaya ini, validitasnya terjamin, itu diuji dengan rumah tangganya. Jadi seorang kiai ya, yang memiliki puluhan ribu santri ya, itu diuji sama Allah. Ujian yang tidak lazim bagi keluarga kiai tersebut. Kami sengaja tidak menyampaikan nama kiai itu untuk menjaga kehormatan beliau, ya, karena masih berada di tengah-tengah kita semuanya. Rumah tangga yang dialami kiai itu hanya berumur tidak sampai 10 hari secara hakiki. Jadi istri yang dinikahi itu benar-benar menjadi istri hanya 9 hari. Ya. Selebihnya itu sekedar untuk menjadi istri dalam tanda petik. Ya. Mengapa? Karena hanya nampak mesra ketika ada temannya, nampak mesra ketika ada pesta yang besar, ya. Tetapi manakala di rumah, maka dia bukan istri. Bahkan untuk bersendaguru, bercengkerama, berdialog, lazimnya seorang suami istri sejak hari ke-10 sampai dengan ke-7 tahun, ya, itu tidak pernah ada. Ya. Mengapa? Karena kiai yang kami jadikan informan ini seorang kiai yang kasaf gitu ya. Jadi setelah diketahui secara mendalam, ya, maka sang istri memiliki pil gitu ya. Jadi pria idaman lain. Jika Anda bertanya mengapa kalau kasaf kemudian tidak diketahui sejak awal, sebenarnya sang kiai itu mengetahui sejak awal. Namun karena kiai itu tunduk pada orang tuanya, patuh pada orang tuanya, dan orang tuanya menghendaki menikah dengan wanita tersebut, maka terjadilah pernikahan. Dan sang kiai menganggap bahwa tidak ada yang salah, baik istrinya atau istri-istriannya maupun kedua orang tuanya, artinya kedua belah pihak, ya, tidak ada yang salah. Sang kiai berusaha qanaah, inilah takdir Allah yang terbaik untuk menguji kesabaran. Demikian rasa terimanya, ya, sekaligus rasa bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya, sehingga ujian itu dilalui dengan baik, tentu saja atas doa dari orang tua dan keluarganya. Ujian ini berlangsung sampai kurang lebih 7 tahun. Ya.
Mengapa kok panjang? Ya itulah perjalanannya. 7 tahun kurang yang jelas kalau dalam penuturan Kiai. Hidup bersama, mesra ketika keluar rumah, ya. Bahkan ya, jika ada acara-acara yang didatangi pejabat, maka akan berusaha menyambutnya dengan baik, dengan bagus, dan berusaha mesra sekali dengan sang kiai itu. Namun usai dari agenda perhelatan yang dianggap bergengsi itu, nanti kembali kepada sifat aslinya. Jadi bukan istri lagi. Nah, ujian ini tidak saja sampai di situ, tetapi sang kiai kami dulang terus, in-depth interview mendalam. Sang kiai ini pun juga sejak hari ke-6 sudah dibebani dengan utang piutang yang tidak semasa dengan sang kiai tersebut. Jadi utang piutangnya itu diminta untuk menyelesaikan ya oleh istrinya atau istri jadi-jadian ini ya. Kemudian tetap dilunasi. Bahkan sampai dengan ratusan juta dalam tempo sekitar 3 tahun. Dan sang kiai pun tetap menerimanya dengan qanaah. Karena apa? Karena kiai berusaha untuk mengikuti teladan dari Rasulullah, tidak menceraikannya. Tetapi akhirnya sang kiai pun sebagai seorang lelaki itu digugat cerai. Dan sang kiai pun ya, tanpa ada percecokan begitu ya, justru istri-istrian tadi itu pamitan dengan baik. Kemudian sang kiai sebagai seorang laki-laki sekaligus suami itu juga menyilahkan dengan ketulusan hati. Ya. Singkat kisah, berpisahlah sang kiai. Nah, setelah perpisahan itu, ya, selang 2-3 tahun, maka sang kiai yang tadinya sudah pernah mimpi dan terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kiai tersebut menikah lagi, ya, atas permintaan dari putri, putra, dan orang tuanya. Jadi yang menikahkan itu adalah orang tua dan putri putranya. Ya. Menikah mendapat seorang yang insya Allah solihah. Ya. Kemudian setelah menikah ini, jadi menikah untuk ketiga kalinya, karena istri pertama meninggal dunia ya, menikah untuk ketiga kalinya, maka kiai tersebut mendapatkan anugerah yang sangat istimewa menurut penuturan sang kiai. Dan dalam pemahaman kami sebagai seorang peneliti juga menganggapnya, meyakininya sangat istimewa. Mengapa? Karena kekasafan sang kiai, mata batin sang kiai itu makin tumbuh berbinar. Yang tadinya jika ada santri murojaah mimpi tentang Nabi tidak bisa menyaksikan, tidak dianugerahi tepatnya bisa menyaksikan, namun ketika bersama istri ketiga yang solihah itu, dia sang kiai itu dianugerahi oleh Allah. Ketika menelpon begini, ditelepon oleh santrinya yang ada di luar kota, maka sang kiai pun tampak. Apa yang dialami oleh santri itu tampak. Sejak saat itulah kemudian sang kiai mengijazahkan pada orang-orang yang dianggap mampu dan mau untuk dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun di antara puluhan itu tidak semuanya
atau belum semuanya tepatnya, bisa mimpi dan terjaga menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ujian kiai yang bertubi-tubi tersebut, jadi ditinggal meninggal istrinya, kemudian nikah lagi, mendapatkan istri-istrian, kemudian menikah lagi. Insya Allah kita turut berdoa, mudah-mudahan memang betul-betul mendapatkan istri yang solihah itu, yang sekarang menjadi bunyainya itu, ya. Semarak anugerah teristimewa dibersamai Rasulullah dalam keadaan mimpi, terjaga, dan ikut membersamai santrinya menyaksikan Rasulullah. Sungguh bagi kami sangat mentakjubkan. Rasanya iri boleh pada hal yang demikian ini. Karena iri yang seperti ini itu tidak akan menghasilkan dengki, tidak akan menghasilkan permusuhan, dan tidak akan merugikan. Iri pada kiai yang kami kisahkan ini. Jadi iri bahwa kiai yang asalnya kasaf mampu menjangkau sampai antar benua, mampu membaca permasalahan sampai antar benua, itu dianggap oleh kiai hal yang lumrah begitu ya. Karena kiai ini di atasnya mbah buyut canggahnya itu memang seperti itu. Tetapi mbah buyut dan canggahnya itu tidak mengalami yang seperti dialami kiai ini, yakni puluhan, bahkan sekarang tanpa beliau menyebut ratusan kali dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau juga tidak gembar-gembor mengatakan saya, tidak demikian. Diam, biasa, dan hanya orang-orang tertentu, tepatnya hanya murid-muridnya, santri-santrinya saja yang tahu. Dan di antara puluhan ribu santrinya itu hanya beberapa saja yang tahu. Ya. Jadi katanya kiai itu hanya di bawah 50 orang atau sekitar 50 orang yang tahu tentang pengalaman imanial, katanya saya. Kalau katanya kiai, pengalaman spiritual. Sungguh mentakjubkan. Dan kami sangat berbahagia karena di hari raya Fitri, ya, di Idul Fitri 1445 Hijriah, kami sempat mewawancarai di sela-sela kesibukan kiai menerima tamunya. Ada waktu yang sangat bagus. Sekitar 1 jam kami mewawancarai. Dan inilah yang kami sampaikan. Jadi apa yang didawahkan oleh Allah SWT bahwa surga itu tidak akan diberikan cuma-cuma. Kebahagiaan itu tidak akan diberikan cuma-cuma. Al-Jannah, taman kebahagiaan, taman kelezatan iman tidak diberikan cuma-cuma, tetapi diuji, dan diuji. Hal yang menggembirakan, kiai beserta ibu dan anak-anaknya tidak membenci pada istri-istrian yang tadi saya sampaikan. Tidak membenci, juga tidak menebarkan apa yang dialami kepada orang lain, bahkan pada saudaranya sendiri. Sungguh ketakjuban kami pada sang kiai. Semoga ketakjuban ini membuahkan kami sebagai peneliti untuk bisa dibersamai oleh Nabi Rasul terpuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian apapun, maka menerima dengan kelapangan dada, ketulusan hati, sembari
terus bermunajat, zikir, melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai kepada kami tadi, adalah keniscayaan. Supaya kita hidup dalam bunga kebahagiaan. Bunga terindah memang mawar merah berduri, kecintaan Rasulullah. Bunga atau puspa indah Pertiwi dipilih oleh Ibu Tin Soeharto, anggrek bulan putih, tetapi melati, aromanya mewangi. Semoga kalau toh kita bukan anggrek bulan, kalau toh kita bukan mawar merah yang indah, kalau toh kita bukan melati mungil yang harumnya semerbak mewangi, maka hendaknya kita bisa mengikuti mawar, melati, dan anggrek bulan ketika kita menebarkan pesona kebajikan di antara seluruh insan. Pada informan kami, Bapak Kiai yang kami hormati, insya Allah kami akan sowan lagi untuk mewawancari sisi-sisi lain yang dialami secara spiritual oleh Sang Kiai, termasuk para santri-santrinya. Sekali lagi, semoga semangat Idul Fitri, roh Ramadan, Sahrul Maghfirah senantiasa membimbing kita, sehingga bagi yang puasa Daud, esok berpuasa berarti seolah adalah dalam suasana Ramadan. Dan hari ini tadi berbuka seolah ada dalam suasana Idul Fitri. Betapa indahnya ketika hamba-hamba Allah berusaha meskipun tertatih-tatih menapaki jalan Saum Daud alaihissalam. Hari ini berbuka, esok berpuasa. Lusa berbuka, lusa depannya berpuasa. Sungguh jalinan pintalan benang indah yang disulam, dipintal oleh para wanita solihah, mampu kita jaga. Sahrul Ramadan, Sahrul Maghfirah, Sahrul Rahmah, Sahrul Ilmi, Sahrul Nikmah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek